Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sudah sholat asar? Sudah. Masya Allah. Sudah mandi? Sudah. Sudah bagus, sudah wangi, sudah pakai jilbab yang cantik, yang laki-laki sudah pakai kain, pakai peci, sudah siap untuk kita ngaji hari ini insya Allah ya. Sudah siap? Sudah. Sudah makan belum? Sudah makan belum? Hari ini belum. Hari ini kita masih bisa makan ya jam 4 ini ya. Tapi besok atau lusa kita sudah mulai berpuasa. Sudah siap belum puasanya adik-adik? Sudah. Hari ini kan kita juga mau membahas tentang puasa bersama Ustadz Agus. Siapa yang bulan lalu ikutan juga ngaji sama Ustadz Agus? Angkat tangannya coba. Saya. Yang kemarin ikutan ngaji juga sama Ustadz Agus. Ikut ya. Siapa yang kemarin dapat hadiah? Angkat tangan. Masya Allah, banyak yang dapat hadiah ya. Hadiahnya nonton Musarara online, Masya Allah. Hari ini kira-kira Bunda Ning sama Ustadz Agus mau ngasih hadiah apa ya? Ada hadiah nggak kira-kira hari ini? Kayaknya ada. Ya. Ada. Insya Allah ada. Makanya adik-adik jangan ninggalin HP-nya, jangan ninggalin laptopnya, jangan ninggalin komputernya. Tetap ikutin kajiannya dari awal sampai akhir. Insya Allah nanti Bunda Ning sama Ustadz Agus akan membagikan hadiah lagi. Ya? Oke? Sekarang sebelum mulai kita baca dulu sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kajian kita hari ini, pengajian kita hari ini bersama Ustadz Agus, semoga Allah limpahi rahmat, Allah berkahi, semoga semuanya sehat-sehat sampai kita bisa mengikuti Ramadan dengan baik ya adik-adik ya, puasa sampai selesai dari subuh, dari imsak sampai maghrib, sebulan sampai Idul Fitri. Semuanya lancar ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan ibadah puasa kita. Insya Allah besok atau lusa kita tunggu berita kabar dari pemerintah ya adik-adik ya. Oke, sekarang siapa yang udah siap duduk manis dan mendengarkan Ustadz Agus? Siapa yang siap? Saya. Semuanya. Berapa orang ya? Ada 80-an orang, Masya Allah. Sebentar lagi 100 orang ini yang sudah siap Masih 78 orang. Kita sama-sama ucapkan ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ustadz, kita berjumpa lagi nih bersama adik yang Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tentunya adik-adiknya sudah semangat sekali ya Bunda untuk mengikuti acara pengajian hari ini. Ya, hari ini kita mau ini ya kan besok Insya Allah kita puasa nih Ustadz Agus ya. Jadi kita mau tahu kenapa sih kita harus puasa gitu ya, supaya adik-adik bukan cuma puasa sekedar puasa ya Ustadz ya, tapi tahu ada apa sih di balik puasa Ramadan ini ya Ustadz ya. Betul sekali, Insya Allah. Jadi Insya Allah dengan tema mengapa kita harus puasa, Insya Allah menjadikan adik-adik lebih paham kenapa kita diperintahkan puasa dan harus bagaimana kita di dalam bulan Ramadan untuk meraih rahmat dan juga ampunan dari Allah SWT. Ya, baik kalau begitu langsung saja kita mulai ya, Kak Agus ya, silahkan. Baik, terima kasih Bunda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Al hadits. Amma ba'du. Santri-santri dari Taklim Anakku Bintaro yang hari ini dengan niat semata-mata mengharapkan ridho dari Allah, kita hadir bersama ngaji bareng dengan harapan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah masalah saatid dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah atas segala nikmat, iman, nikmat Islam. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada adik-adik, tolong semuanya di mute ya, sehingga suaranya ya, suara yang saya sampaikan nanti lebih maksimal, sehingga materi yang saya sampaikan juga lebih maksimal. Nanti bagi santri yang diperkenankan untuk membuka audionya, untuk menjawab pertanyaan, untuk ikut serta diskusi, nanti akan diberikan kesempatan. Baik. Jadi sekali lagi, tolong semua videonya dibuka, duduk rapi di depan kamera, duduk rapi di depan handphone atau laptop masing-masing, sehingga wajahnya secara sempurna bisa terlihat dan suaranya untuk sementara dinonaktifkan. Baik, santri Taklim Anakku Bintaro, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat, shalawat salam atas sebaik teladan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada hari ini kita ngaji bareng, kita belajar bareng untuk memahami mengapa kita harus berpuasa ya. Mungkin di antara adik-adik semuanya bertanya-tanya kenapa kita harus puasa. Di mana mungkin adik-adik ya sudah biasa puasa dari usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, ya sampai sekarang sudah biasa melakukan puasa. Namun kadang-kadang ada pertanyaan mengapa kita harus puasa. Insyaallah secara tuntas hari ini kita akan membahas mengapa kita harus puasa. Baik, dimohon semuanya duduk rapi ya, siap mendengarkan materi sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa dipaham, diamalkan dan juga bisa dibagi dengan orang lain. Mengapa kita harus puasa? Di mana sebelum kita membahas mengapa kita harus puasa lebih lanjut, hari ini saya ingin membahas yaitu pengertian dari puasa. Assalamualaikum Bunda Ning, Bunda dari Taklim Anak. Iya, waalaikumsalam. Ya, Bunda Ning, tadi disampaikan ada hadiah ya, insya Allah ya bagi santri yang bagus ya. Ya, insya Allah ada 2 hadiah. Ada 2 hadiah ya. Baik, jadi nanti bagi santri yang bisa menjawab pertanyaan dari saya, insya Allah nanti akan mendapatkan hadiah dari Taklim Anak. Biasanya hadiahnya banyak ya Bunda ya, ada 11 ya Bunda ya. Hari ini spesial ada 2 ya Bunda. Ya, insya Allah. Spesial banget ya. Jadi pastikan kalian yang mendapatkan hadiah ya. Insya Allah mendapatkan ilmu, mendapatkan hadiah, insya Allah berkah. Ini kalau saya lihat yang hadir sudah 94 peserta ya Bunda Ning ya. Ya. Masya Allah cukup banyak. Jadi bismillah kita maksimalkan kebersamaan hari ini. Baik, mengapa kita harus puasa? Yang harus pertama kita paham adalah pengertian dari puasa. Yuk kita fokus apa pengertian dari puasa. Barangkali ini nanti juga masuk pertanyaan yang akan mendapatkan hadiah bagi yang bisa menjawabnya ya. Apakah puasa? Puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dan yang merusak pahala puasa
dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat dan rukun tertentu. Inilah puasa, ya, menahan makan dan minum, menahan untuk tidak makan siang hari, untuk tidak minum siang hari, dan segala yang membatalkan puasa. Nanti bisa kita bahas juga apa saja yang membatalkan puasa, ya, sehingga puasa kita menjadi puasa yang diterima oleh Allah. Nah, jadi puasa definisinya adalah, pengertian puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dan yang merusak pahala puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan syarat dan rukun tertentu, ya. Di antara yang membatalkan puasa adalah ketika pada siang hari makan, minum, ya, ini termasuk yang membatalkan puasa, muntah dengan sengaja dan lain-lain. Yang merusak pahala puasa apa? Berkata kasar, berkata jorok, marah, terus menyakiti orang lain, ngomongin orang lain, memfitnah. Nah, ini termasuk yang membatalkan pahala puasa. Ingat ya, tadi disebutkan juga yang membatalkan puasa dan juga yang merusak pahala puasa. Nih, tolong perhatikan dengan baik sehingga puasa kita adalah puasa yang jauh dari membatalkan puasa dan jauh dari yang merusak pahala puasa. Sehingga puasa kita adalah sebenar-benarnya puasa, menjaga dari yang membatalkan puasa dan juga yang merusak pahala puasa. Nah, selanjutnya ini diantara yang merusak membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja, memasukkan sesuatu ke lubang dengan sengaja, misalnya melalui hidung, melalui telinga, melalui mulut, ya, melalui kubur dan dubur dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Barangkali adik-adik ada pertanyaan, boleh langsung di chat ya pertanyaannya, nanti insya Allah dijawab di akhir acara. Mungkin pertanyaannya tentang yang membatalkan puasa bagi memasukkan sesuatu ke lubang dengan sengaja. Ini mungkin ada pertanyaan nih ketika dijelaskan, ini langsung di chat aja ya. Nanti insya Allah dibahas di akhir acara. Nanti kalau nggak langsung di chat, nanti di akhir acara lupa tadi mau nanya apa ya gitu. Jadi pertanyaan boleh langsung di chat. Nanti insya Allah dibaca sama Bunda Ning. Yang selanjutnya muntah dengan sengaja, keluar darah haid, nifas, dan mani, jima di siang hari, serta hilangnya akal. Inilah yang membatalkan puasa yang harus kita jaga supaya puasa kita tidak batal. Yang selanjutnya menjaga dari yang merusak pahala puasa. Ibarat keran ini puasa, kemudian air ini adalah pahala, kemudian embernya diri kita, jangan sampai embernya bocor. Bocor karena adu domba, karena berkata kotor, karena sumpah palsu, karena menghibah, karena bohong, karena zina mata, karena marah-marah, berkata kasar, berkata jorok, ya, menyakiti orang. Ini kalau di siang hari bulan Ramadan, ibarat ember, itu airnya bocor kemana-mana. Akhirnya airnya akan habis, pahalanya akan habis ya. Bismillah kita menjaga puasa dengan sebenar-benar puasa. Menjaga dari yang membatalkan dan juga menjaga dari yang merusak pahala puasa. Karena ada orang di akhir Ramadan puasanya sia-sia, tidak mendapatkan pahala puasa. Kenapa? Karena saat puasa dia ngegibah, nonton film yang nggak benar ya. Nah, terus banyak menggunakan waktu yang sia-sia juga ditinggalkan. Kebanyakan main games gitu. Kalau Ramadan tuh disunahkan untuk memperbanyak baca Al-Quran, yang menjalankan sholat duha, terus memperbanyak amal-amal kebaikan yang lain. Jangan sampai di bulan Ramadan ini kita menggunakan waktunya untuk main game. Sayang ya, sayang kalau waktunya digunakan untuk main games. Untuk itu ayo anak-anak soleh, anak-anak yang rajin ngaji, yang hari ini hadiri taklim anakku, pastikan saat Ramadan nanti ya, anak-anak semuanya puasa dengan sebenar-benarnya puasa. Untuk sementara gamesnya di
singkirkan dulu ya. Jangan sampai waktunya habis untuk nonton YouTube, untuk nonton TV, untuk main games. Ayo berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dengan membaca Al-Quran misalnya ya. Satu huruf di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hurufnya 10 kebaikan. Itu satu huruf saja. Bagaimana kalau ketika kita baca surah Al-Fatihah, ini banyak huruf yang sudah kita baca. Untuk itu, mari kita berfastabiqul khairat, menggunakan waktu untuk sebaik-baiknya beribadah kepada Allah. Ya, jangan sampai waktunya habis untuk sia-sia. Insya Allah siap ya semuanya meramadankan diri, memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Mengapa kita harus puasa? Nah, yang harus kita tahu bahwa puasa adalah rukun Islam yang keempat. Mungkin juga ada pertanyaan ya, puasa merupakan rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Jadi setiap orang Islam wajib berpuasa. Nanti ada syarat dan rukun tertentu ya ketika mereka harus diwajibkan puasa. Mengapa kita harus puasa nih? Jawabannya ada beberapa jawaban di antara mengapa kita harus puasa. Yang pertama, sebagai bentuk pernyataan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Baqarah ayat 183 menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini dasar di mana wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ini menjelaskan bahwa mengapa kita harus puasa. Satu, sebagai bentuk pernyataan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik ya, tema kita hari ini mengapa kita harus berpuasa. Yang pertama, sebagai bentuk pernyataan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu kalau beriman maka harus menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di antara perintah Allah adalah kita diperintahkan untuk berpuasa. Ingat ya, puasa tadi apa? Menahan diri atau menjaga diri dari segala yang membatalkan puasa dan juga yang merusak pahala puasa. Itulah pengertian puasa. Baik, sebagai pertanyaan pertama yang nanti Buning akan memilih siapa jawaban terbaik di antara jawaban kalian. Ini sesi yang paling disuka sama Buning nih ya kan, agak-agak pusing dikit gitu. Nanti Buning akan memilih ya Buning ya, Bunda Ning nanti memilih jawaban yang paling tepat di antara jawaban yang ada dari adik-adik semuanya. Pertanyaan pertama, apakah yang dimaksud dengan puasa ya? Tadi disampaikan menjaga dari segala yang membatalkan puasa dan yang merusak pahala puasa. Jadi pertanyaannya adalah apakah yang dimaksud dengan puasa? Nah, silahkan dijawab ya. Nah, insya Allah nanti jawaban terbaik akan mendapatkan hadiah dari Bunda Ning. Nah, sekarang mengapa kita harus puasa? Nah, yang pertama, sebagai bentuk pernyataan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa ya. Ini sebagai alasan kenapa kita harus berpuasa. Masya Allah. Yang kedua, sebagai pengendali diri atau pengendali diri dari hawa nafsu seperti serakah. Serakah itu pengen menang sendiri ya, pengen semuanya dikuasai, itu serakah ya. Ingat ya, serakah itu pengen semua dikuasai dengan menghalalkan segala cara. Yang penting kaya, mau dari mana nggak penting, mau halal, mau haram. Nah, mereka ambil semua. Nah, ini namanya serakah ya. Jadi puasa itu sebagai pengendali hawa nafsu supaya tidak serakah,
tidak angkuh, tidak sombong ya. Sombong ini sesuatu yang paling dibenci oleh Allah. Adik-adik nggak boleh sombong ya. Sombong itu merasa diri lebih baik dari orang lain. Sombong itu merasa diri lebih hebat dari orang lain. Ini harus dijaga ya anak-anak semuanya. Sombong ini adalah sifatnya setan. Sombong adalah sifatnya iblis. Jadi jangan pernah sombong, merasa diri lebih baik, menganggap orang lebih rendah, kemudian kita merendahkannya, kemudian kita menghinanya, membulinya. Nah, ini hal yang dilarang oleh Allah. Allah paling benci sama hambanya yang sombong. Insya Allah santri taklim anakku di sini nggak ada yang sombong. Semuanya adalah anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang tawadhu, anak-anak yang selalu menghormati orang lain, anak-anak yang selalu menghargai orang lain. Ingat ya, puasa sebagai pengendali hawa nafsu, tidak menjadi pribadi yang serakah, angkuh, sombong, pelit, astagfirullahaladzim. Jadi saatnya puasa inilah ya kita belajar untuk berbagi. Bahkan memberi makan terhadap orang yang berbuka puasa, pahalanya seperti pahala orang yang berpuasa. Masya Allah, ini adalah rahmat yang luar biasa dari Allah. Ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah. Yuk saatnya puasa kita mudah berbagi ya, usahakan bisa memberi makan orang yang sedang berbuka puasa. Bahkan kata Rasulullah, saat engkau mempunyai 1 butir kurma, separuhnya bagi ke orang untuk berbuka puasa. Masya Allah, ini menunjukkan bahwa penting dan sangat dianjurkan ya kita berbagi buka puasa terhadap orang lain ya. Nah, jadi puasa mengajarkan kita untuk tidak menjadi pribadi yang pelit ya. Insya Allah santri taklim anakku nih nggak ada yang pelit satupun. Insya Allah semua adalah anak-anak yang suka berbagi, suka sedekah ya. Kalau ada kotak infak, jangan lupa, jangan didiemin ya. Punya uang 2.000 masukin, punya uang 1.000 masukin, punya uang 5.000 masukin, 10.000 masukin, 100.000 masukin ya. Insya Allah akan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang mudah berbagi. Yang selanjutnya menjaga syahwat. Syahwat itu termasuk pengen nonton game, pengen nonton YouTube mulu, pengennya itu terus YouTube-nya itu yang tidak mempunyai nilai pendidikan ya, seperti YouTube yang nonton film-film yang sia-sia, yang nggak penting, yang nggak mengandung hikmah. Nah itu ditinggalkan. Syahwat itu salah satunya juga pengennya nonton atau pengen main games mulu atau pengennya tidur mulu. Nah ini dijaga ya. Kemudian dendam, kemudian pemarah. Nah jadi penyakit-penyakit hati ini insya Allah akan dibersihkan melalui puasa. Kemudian iri. Jadi kalau anak soleh, anak yang beriman, anak yang bertakwa itu nggak mudah marah, nggak sedikit-dikit marah. Pengen sesuatu belum diturutin sama orang tuanya marah, nggak seperti itu ya. Anak soleh itu adalah anak yang sabar, anak yang sabar, tidak sedikit-dikit marah, apa-apa makan nggak cocok marah, pengen main games nggak boleh marah. Jadi anak soleh itu anak yang berbakti sama orang tua, yang taat sama orang tua ya. Jadi bukan anak pemarah. Ingat ya, insya Allah setelah taklim anak ini yang biasa pengen sesuatu tidak segera dikasih marah, mulai sekarang ya kita sudah paham betul ini merupakan hal yang tidak disukai oleh Allah. Ayo untuk selalu menjaga hati, tidak mudah marah, tapi senantiasa bersabar. Iri itu nggak suka ya, iri dengki itu nggak suka sama kebaikan yang orang lain miliki. Kalau temennya lebih baik, dia nggak suka gitu ya. Nah ini namanya iri dengki. Orang yang iri itu hidupnya nggak pernah bahagia karena dia lupa bersyukur atas nikmat Allah. Riya pamer,
Pokoknya punya sesuatu dipamerin, punya mainan terbaru pamer, jam bagus pamer. Nah ini nggak boleh ya. Jadi nggak dikit-dikit pamer. Nanti nggak ada yang muji, sakit hati ya. Takabur, memutuskan silaturahim nggak boleh ya. Jadi nggak boleh memutuskan silaturahim atau berantem sama temen, nggak boleh ya. Jadi harus dijaga. Jadi kenapa kita harus puasa? Satu, sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah. Dua, sebagai pengendali hawa nafsu. Ingat ya, gak boleh serakah, angkuh, sombong, pelit, mengumbar syahwat, dendam, pemarah, iri, dengki, riya, takabur, memutuskan silaturahim. Ingat baik-baik ya, poin yang kedua adalah sebagai pengendali hawa nafsu. Ini pengennya udah makan aja ya, ini masih jam 6 kurang 15, belum maghrib ya, pengennya udah pengen makan aja. Tapi karena puasa, maka mengendalikan hawa nafsunya, menjaga tidak makan, tidak minum sebelum maghrib tiba, sebagai bentuk keimanan kepada Allah, sebagai pengendali hawa nafsu, pengennya makan terus gitu ya. Namun karena ini sesuatu yang dilarang sebelum azan berkumandang, maka tetap dijaga supaya tidak batal dengan penuh kesabaran. Kenapa kita harus puasa? Yang ketiga, sebagai latihan disiplin terhadap diri sendiri, termasuk sholat 5 waktu, sholat tarawih, sholat duha, baca Al-Quran, bersedekah. Kita mendisiplinkan terhadap diri sendiri. Ayo saat Ramadan kita belajar sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Jadi begitu azan berkumandang kita sudah siap-siap untuk sholat. Jadi jangan menunda-nunda sholat. Ya, termasuk orang yang rugi yang menunda-nunda waktu sholatnya. Ya, jadi begitu azan berkumandang bersegera untuk melakukan sholat 5 waktu. Jangan ditunda-tunda. Masya Allah, ini partisipannya sudah 99 ya. Masya Allah, semangatnya untuk ngaji. Baik, jadi sebagai latihan disiplin. Ayo ya, siap ya. Zionel siap nanti saat Ramadan untuk bersegera sholat 5 waktu. Tidak nunda-nunda sholat 5 waktu ya Zionel ya. Dan 99 santri yang hadir hari ini, ayo semangat saat Ramadan nanti. Insya Allah besok atau lusa yang kata Bunda Ning kita menunggu pengumuman dari pemerintah kapan datangnya 1 Ramadan ya. Bismillah. Kalau seandainya besok sudah datang Ramadan, Masya Allah ya, mari kita berupaya, berjuang ya, anak-anak kita berjuang ya, sholat 5 waktu tepat waktunya. Azan berkumandang kita sudah siap sholat. Bismillah ya. Yang kedua sholat tarawih. Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamul lail, barang siapa yang mendirikan sholat, yaitu sholat tarawih dengan penuh khusyuk, keimanan, harap ridho dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, dosa-dosanya yang telah berlalu. Tuh, jadi hadiah bagi mereka yang rajin sholat tarawih, Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Yuk, sebagai latihan disiplin sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Selanjutnya adalah sholat tarawihnya jangan ada yang bolong ya. Ayo semuanya punya semangat dari sekarang untuk berjuang sholat tarawih. Jangan sampai ada yang bolong. Kemudian sholat duha. Bismillah ya, kita disiplin dengan sholat duha. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat ya. Selanjutnya baca Al-Quran. Nih, baca Al-Quran setiap hari ya. Baik, di sini mungkin ada Syafiq ya. Assalamualaikum Syafiq. Ada Syafiq Hamzah di sini? Bisa dibuka nggak Bunda nih untuk santri? Ya, Om. Baik, Assalamualaikum Syafiq. Waalaikumsalam, Om. Nah, jadi siap ya disiplin sholat 5 waktu selama Ramadan? Ya, Om. Insya Allah niat sholat tarawih setiap hari? Ya, insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan sehat bisa sholat jamaah ke masjid. Insya Allah sholat duha setiap hari? Ya, insya Allah. Sholat duha sehari itu minimal berapa, maksimal berapa? Minimal minimal 6. Minimal sholat duha berapa rakaat? Oh, minimal 2. 2 rakaat. Maksimal? 12.
rakaat. Baca Quran setiap hari, jangan lupa Syafiq. Iya, Om. Insya Allah ya, berjuang ya, bersedekah. Jangan lupa Syafiq bersedekah. Iya, Om. Insya Allah. Kemarin Syafiq itu juara 1 lomba tahfiz di Hari Islamic School ya. Iya. Nah, dapat hadiah itu, saya dibagi berapa? 600.000 ya kemarin. Rajin sedekah juga di Syafiq nih. Coba Syafiq, ini Ramadan kita diperintahkan untuk memperbanyak baca Quran. Minta tolong Syafiq baca Quran surah At-Tariq. Silahkan Syafiq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Syafiq pakai nagum bayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Shadaqallahul azim. Jadi baca Qurannya seluruh santri taklim anakku, ayo baca Quran dengan tartil. Tartil itu maksudnya tajwidnya diperhatikan, panjang pendeknya diperhatikan ya. Tadi Syafiq memberikan contoh cara bacanya, mat wajibnya diperhatikan 5 harokatnya. Jadi jangan buru-buru ya, bacanya dinikmati ya. Mudah-mudahan santri taklim anakku semuanya bisa istiqomah dengan berjuang sholat 5 waktu tepat pada waktunya, bisa melakukan sholat tarawih dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Sholat duhanya jangan ketinggalan, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Baca Quran bismillah ya, minimal bisa khatam 1 kali 30 juz selama Ramadan. Bisa 1 hari 1 juz, atau setiap habis sholat 2 lembar. Dengan setiap habis sholat, insya Allah 1 hari 1 juz, di akhir Ramadan 30 hari nanti khatam Quran sekali, yaitu dengan 30 juz insya Allah ya. Bersedekah, nah ini tabassumu fi wajhi akhika shadaqatun. Senyum manismu terhadap saudaramu adalah sedekah. Jadi selama Ramadan jangan ada yang cemberut ya. Jangan ada yang cemberut. Berikan senyum terbaik kalian ya. Kalau ketemu orang tersenyum, jangan cemberut. Walaupun lapar, haus, usahakan tetap bisa tersenyum. Karena senyum mempunyai nilai sedekah. Dan juga sekali lagi bisa memberi makan orang yang berbuka puasa. Atau kalau ada kotak infak saat sholat tarawih, diisi ya. Nanti adik-adik kalau misalnya sholat tarawih atau lagi sholat Jumat atau lagi ke masjid, ada kotak infak diisi. Kalau punya rezeki 1.000-2.000 saat ke masjid diisi. Nanti bilang sama mama papa kalau mau sholat tarawih ya 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 nggak apa-apa ya. Nanti diisi, usahakan setiap hari selama Ramadan. Seperti di taklim anakku juga disampaikan, barangkali pengen ikut serta bersedekah. Nah itu nanti bisa disampaikan melalui rekening yang telah disampaikan oleh panitia ya. Ini untuk dakwah dan syiar bersama, bukan untuk panitianya ya. Baik. Nah, yang keempat, sebagai latihan disiplin terhadap diri sendiri sudah disampaikan. Yang kelima, sebagai pembersih kotoran jasmani dan rohani, yaitu mengontrol hal-hal buruk dalam hati dan mengontrol makanan yang kita konsumsi. Kenapa kita harus puasa? Yang kelima, sebagai pembersih kotoran jasmani dan juga rohani. Jasmani itu apa? Bentuknya makanan. Jadi kalau makan nggak ngasal, nggak semua apa saja dimakan. Makanya Rasulullah mencontohkan, disunahkan saat buka puasa itu ya, selain kita berdoa, doanya buka puasa, Allahumma lakas
sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Boleh kalau yang diajari dengan Allahumma laka sumtu. Kalau nanti ada yang diajari dengan zahabat dzama wa batalatil arq wasyambatul ajru insyaallah juga boleh ya. Nah, usahakan berdoa, jangan sampai enggak berdoa. Nah, ini untuk membersihkan atau sunnah yang akan membersihkan rohani juga. Untuk jasmaninya, makanannya jangan makan yang sembarangan ya. Makannya juga jangan berlebihan, makannya secukupnya ya. Saat buka puasa disunahkan makan yang manis-manis dulu. Kalau ada kurma ya, kurma disunahkan makan kurma. Kalau memang nggak ada kurma, setidaknya teh manis ya. Jadi usahakan makan kurma. Bilang sama mama papa selama Ramadan usahakan di rumah selalu ada kurma selama Ramadan ya. Jadi begitu buka puasa kita mengawali buka puasa dengan kurma dan minum mineral, kemudian boleh makan yang lain ya. Nah, diusahakan selama Ramadan ini di rumah ada kurma, mengawali dengan berbuka yang manis sehingga apa? Kita mendapatkan kesunahan juga. Nah, kalau makan saat buka puasa pun jangan berlebihan. Kenapa? Kalau kita makannya berlebihan, nanti menjadikan kita malas untuk melakukan ibadah sholat, melakukan tarawih, jadinya ngantuk, malas. Jadi kalau makan secukupnya. Nah, ini juga akan mengajarkan kita untuk pola hidup sederhana, nggak berlebih-lebihan. Jadi, yang kelima sebagai kenapa kita harus puasa untuk mengontrol hal-hal buruk dalam hati, baik dan mengontrol makanan yang kita makan ya, baik jasmani maupun rohaninya terjaga. Yang tadi juga secara rohani ya kita dijauhkan dari hal-hal yang merusak pahala puasa. Secara jasmani kita makannya sederhana, pola hidup sederhana, jangan berlebihan karena Allah tidak suka terhadap hambanya yang berlebihan. Kenapa kita harus berpuasa? Sebagai pola hidup sehat dalam konsep Islam, puasa menjadikan diri menjadi sehat, menjaga dari hal-hal yang membatalkan dan yang merusak pahala. Jadi sebagai pola hidup sehat ya. Nah, inilah beberapa hal kenapa kita harus berpuasa ya. Nah, sekarang sebelum saya lanjutkan, ini sudah ada beberapa yang menjawab tentang definisi puasa. Nah, tadi disebutkan ada beberapa hal kenapa kita harus berpuasa. Nah, jadi pertanyaan berikutnya sebutkan 2 saja di antara beberapa hal yang tadi ya kita sampaikan kenapa kita harus berpuasa. Anak-anak silahkan sebutkan 2 saja di antara kenapa kita harus berpuasa. Bunda Ning punya 2 hadiah. Hadiah yang pertama diberikan kepada anak dengan jawaban daripada pertanyaan, apakah definisi dari puasa? Yang kedua, sebutkan 2 saja di antara alasan kenapa sih kita harus berpuasa. Nah, jadi anak-anak sudah tahu persis ya kenapa kita harus berpuasa. Tadi sudah disampaikan di antaranya sebagai pernyataan keimanan kita kepada Allah, supaya kita sehat, menjaga hawa nafsu, supaya kita tidak berlebihan, pola hidup sederhana, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, dan banyak lagi yang lainnya. Pastinya mari di bulan Ramadan ini yang hari ini kita sudah paham betul bahwa kita diperintahkan untuk berpuasa dengan sebenar-benarnya puasa. Apakah puasa dengan sebenar-benarnya puasa? Menjaga dari segala yang membatalkan puasa dan yang mengurangi pahala puasa. Ya, jadi tadi juga sudah disampaikan apa saja yang membatalkan puasa. Nah, tadi juga sudah disampaikan ya, yang membatalkan puasa tadi diantaranya adalah makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Ini di antara hal-hal yang membatalkan puasa ya. Ini harus dijaga betul. Saya ulang, makan dan minum dengan sengaja, memasukkan sesuatu melalui lubang yang ada pada tubuh kita, kemudian muntah dengan sengaja. Kalau vaksin gimana? Vaksin tidak membatalkan puasa. Jadi vaksin boleh ya, suntik itu boleh. Keluar darah haid, nifas dan juga mani, jima di siang hari Ramadan hilang
akal. Ini hal-hal yang menjadikan batalnya puasa ya. Sekali lagi, mari kita berpuasa dengan menjaga dari segala yang membatalkan dan juga yang merusak pahala puasa. Demikian Bu Daning, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak, mungkin bisa diberikan kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi juga boleh. Silahkan Bunda. Ya, baik, Masya Allah. Jadi ya adik-adik setelah mendengar penjelasan dari Ustadz Agus tadi, masih ingat ya gambar ember bocor tadi itu ya? Itu coba deh adik-adik yang soleh-soleha bayangkan ya, kalau kita sudah capek-capek gitu ya puasa, nahan lapar, nahan haus, berharap pahala, tapi kemudian karena kita kebanyakan main game misalnya, atau kita kebanyakan pelit atau berantem gitu sama saudara, itu terus pahala puasanya bocor. Terus kalau keseringan melakukan itu, bocornya makin banyak, akhirnya airnya pahalanya habis. Kan sayang ya. Jadi mulai hari ini seperti tadi Ustadz bilang, coba kita belajar untuk mengendalikan hawa nafsu nih, terutama karena adik-adik pasti seneng ya main game ya Ustadz ya. Pasti seneng main game atau lihat YouTube. Jadi nanti pas puasa coba ditahan untuk nggak sering-sering pegang HP. HP-nya titipin sama mama, titipin sama bunda gitu di rumah ya. Bunda, aku selama puasa mau puasa HP juga. Aku mau banyakin baca Al-Quran. Karena nanti kalau kita sering baca Al-Quran, pahala membaca Al-Quran itu akan sampai kepada untuk orang tua juga ya Ustadz ya. Betul sekali. Jadi kalau sayang sama mama papa, sayang sama ayah bundanya di rumah, yuk banyakin pahala untuk diberikan kepada ayah bunda ya. Ya, setuju nggak? Setuju ya, Masya Allah. Oke, terus tadi kan sudah ada dua pemenang nih, Kak Agus ya. Yang pertama pertanyaannya mengenai apa itu puasa? Puasa ya. Iya kan, nah itu nanti Bunda Ning bacain di akhir kajian kita ya. Jadi Bunda Ning sudah pegang dua pemenang untuk dua pertanyaan tadi. Nah ceritanya nih, Bunda Ning mau tambah satu hadiah lagi, mau nggak? Mau nggak? Ternyata persiapan hadiahnya banyak ya, nambah-nambah terus. Hadiahnya insya Allah hari ini ada 3. Karena kenapa nggak banyak Ustadz? Karena bulan April ini kita akan ketemu tiap hari Jumat ya Ustadz ya. Oh Masya Allah, jadi selama Ramadan kita ketemu setiap hari Jumat. Iya, jadi selama Ramadan adik-adik kita akan ketemu setiap hari Jumat. Jadi hadiahnya nanti dibagi setiap Jumat. Sekarang 3, nanti insya Allah Jumat depannya lagi ada hadiah lagi. Makanya jangan sampai terlewat kajian taklim anakku setiap Jumat sore sambil menunggu waktu berbuka puasa diisi dengan menambah pahala ya Ustadz ya. Sekali, Masya Allah. Oke, jadi hadiah yang ketiga ini Ustadz kita kasih ke adik-adik soleh-soleha yang mau bertanya kali ya. Oh, Masya Allah, baik-baik. Jadi sudah bertanya, dapat jawaban, dapat hadiah juga ya Bunda Ning? Iya, terserah Ustadz bagaimana teknisnya. Ada satu hadiah untuk dibagikan di sesi tanya jawab ini. Begitu ya Ustadz ya. Ini dan juga ada informasi ya, ternyata ada kelas Ramadan ya Bunda Ning ya. Iya betul. Nah ini yang tadi Bunda Ning sampaikan adik-adik, kalau adik-adik lihat di kolom chat itu ada link untuk kelas Ramadan. Jadi nanti di bulan Ramadan ini insya Allah taklim anakku akan hadir tiap hari Jumat. Sebentar ya, Bunda Ning buka dulu catatannya. Ada tiga episode setiap hari Jumat sore. Ini ada yang mengenai tarawih yuk, kemudian ada malam Lailatul Qadar, dan indahnya Lebaran. Nah, untuk bisa mengikuti kelas ini, silakan langsung klik yang ada link yang ada di kolom chat ini. Minta mama papa, minta ayah bunda yang ikut mendampingi adik-adik sekarang untuk melihat ke kolom chat dan langsung klik linknya ya.
nanti daftar di situ. Insya Allah tiap hari Jumat sore kita ketemu lagi di sini. Kita sama-sama ngaji, kita sama-sama meraih pahala, meraih rahmat dan ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Ya Ustaz ya, oke. Sekarang untuk hadiahnya silakan Ustaz pertanyaannya. Baik, jadi ini ada satu lagi hadiah yang siap dibagi sama Bunda Ning. Silakan akan diberikan kepada anak yang memberikan pertanyaan nanti. Kalau misalnya ada 10 pertanyaan dari anak-anak, nanti hadiahnya akan diberikan kepada anak dengan pertanyaan yang menurut Bunda Ning paling bagus ya. Jadi silakan untuk di-chat saja untuk pertanyaannya ya, atau kalau enggak sebutkan nama di kolom chat. Kemudian nanti Bunda Ning akan memberikan kesempatan bagi anak yang tanya. Masya Allah Bunda, yang pengen bertanya sudah banyak banget nih ya. Masya Allah. Nah, seperti kenapa Bunda? ini Bunda ini bingung nih jadinya gimana ini ya Ustaz ya. Pengennya dapat hadiah semua ya Ustaz kalau Insya Allah begini ya. semua dapat hadiah dari Allah, ilmu dan pahala dari kehadiran ngaji pada sore hari ini ya. Masya Allah, yang pengen bertanya banyak sekali. Insya Allah hadiah akan diberikan kepada penanya dengan pertanyaan terbaik menurut Bunda Ning ya. Ini Ya, juga yang pengen masuk masih banyak banget Bun, jam masih segini banyak masih ini banyak. Mungkin dari luar sana ya yang pengen masuk cukup banyak, cuman karena memang kapasitasnya maksimal 100 ya Bunda ya. 100 ya. Mohon maaf ya, bukan kesengajaan panitia tidak di-accept atau tidak diterima ya untuk bisa masuk, tapi memang karena keterbatasan. Tadi sempat sampai di 100 partisipan. Baik, di sini Nisa ya, kita coba kasih Nisa kesempatan yang pertama ya, silakan untuk Nisa. pertanyaannya. Assalamualaikum Nisa. Waalaikumsalam Kak Gus. Baik, Nisa sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Sudah siap puasa Nisa? Udah. Insya Allah, semangat ya Nisa ya. Semoga Iya, sehat, Kak. bisa melakukan ibadah puasa sampai akhir Ramadan dengan sebenar-benarnya puasa. Baik Nisa, pertanyaannya apa Nis? Pertanyaannya, maaf ya Kak agak di luar tema. Nisa tuh sekarang lagi sedih banget semenjak kakak Nisa yang kesayangan meninggal. Kakak Nisa sering sedih terus-menerus. Kalau misalnya sedih terus-menerus, diobatinnya sama apa ya Kak? Baik, jadi wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Nah, jadi Allah punya surat cinta buat Nisa. Nisa mau nggak dibacakan surat cinta dari Allah buat Nisa supaya Nisa nggak bersedih? Mau. Jadi Allah itu menguji hambanya, kadang-kadang kehilangan orang yang paling kita cintai. Kalau Nisa cinta sama kakek, ya, kemudian kakek itu dipanggil oleh Allah, ya, semua manusia nanti akan kembali kepada Allah. Nah, yang sekarang dipanggil oleh Allah, yang meninggal adalah kakeknya Nisa. Nah, kita bersedih boleh, tapi jangan terus-menerus atau berlebihan dalam bersedih. Kenapa? Karena Allah memberi kabar gembira bagi orang yang mendapat ujian. Apa kabar gembiranya? Mereka yang sabar dalam menghadapi ujian dari Allah, Allah akan memberikan rahmat, Allah memberikan ampunan dan surga bagi hambanya yang sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Salah satunya diambilnya orang yang kita cintai. Bagaimana cara sabarnya? Cara sabarnya adalah Nisa meyakini bahwa semua dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Orang yang bisa meyakinkan hatinya bahwa semua dari Allah, kemudian kembali kepada Allah, itulah golongan orang-orang yang sabar. Nisa mau surganya Allah? Mau. Rahmatnya Allah? Mau. Mau ampunan Allah? Mau. Mau disayang Allah? Mau. Mau dicintai Allah? Mau. Maka Nisa harus mengatakan kakek dari Allah dan kembali kepada Allah. Kemudian Nisa menjadi sabar. Caranya sabar apa? Mendoakan kakek. Jadi kalau Nisa ingat kakek, ya, merasa sedih karena kakek sudah pulang ke rahmatullah atau meninggal, Nisa doakan semoga kakek diampuni dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dan ditempatkan di taman-taman surganya Allah. Dan semoga Nisa dan keluarga sabar atas musibah yang
terjadi, yaitu dengan meninggalnya kakek. Nisa siap bersabar? Siap, Kak. Allah nanti balasannya surga buat Nisa, insya Allah. Sudah paham, Nis? Sudah, Kak. Jangan bersedih lagi ya. Iya, Kalau ingat syukran, kakek, Kak. kapan? Kalau ingat kakek diapain? Didoakan. Diapain, Nisa? Didoakan. Dan terus kalau Nisa bersodakoh nih, misalnya ngisi kotak amal, niatkan juga semoga pahalanya buat kakek. Disebut kakeknya namanya siapa, gitu ya, Nis ya? Iya, Kak. Oh, kakeknya bahagia dan ditempatkan di taman surganya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Baik, terima kasih. Selanjutnya siapa Bunda? Di bawahnya Nisa ada siapa Yang Bunda? kedua ada Namira. Namira, Assalamualaikum silakan. Namira. Assalamualaikum Namira. Nak, silakan di unmute, Nak. Waalaikumsalam. Baik, Namira. Mana Iya, Namira? Ustaz. Baik. Iya, Ustaz. Baik, coba diawali dengan sedekah. Senyum terbaiknya Namira mana? Senyum terbaiknya. Baik, Namira punya pertanyaan apa hari ini? Sebaiknya sholat witir itu setelah sholat tarawih atau setelah sholat tahajud? Baik, jadi pada zaman Rasulullah, Ali bin Abi Thalib itu kalau sholat tarawih setelah kalau sholat witir setelah sholat tarawih. Kalau Umar bin Khattab sholat witirnya setelah sholat tahajud. Kemudian Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, yang paling bagus itu sholat witir setelah tarawih atau setelah sholat tahajud? Kata Rasulullah, dua-duanya bagus. Ali adalah orang yang berhati-hati sekali, khawatir paginya nggak bangun, makanya witirnya setelah tarawih. Kalau Umar bin Khattab orang yang sangat percaya diri, ya beliau akan bisa bangun di sepertiga malam untuk sholat tahajud, makanya witirnya setelah sholat tahajud. Jadi yang lebih bagus mana? Dua-duanya bagus. Dan pastikan ya Amira, tidak sholat witir semalam 2 waktu. Maksudnya 2 waktu itu kalau sorenya udah witir, setelah tarawih udah witir, nanti setelah tahajud nggak boleh witir. Boleh nggak kalau setelah tarawih sudah witir, nanti tahajudnya masih boleh sholat tahajud? Nggak boleh. Ya, jadi kalau habis tarawih udah witir, nanti habis tahajud tidak perlu witir dan masih boleh melakukan sholat tahajud. Artinya lebih bagus mana? Dua-duanya bagus ya. Boleh dilakukan setelah tarawih atau setelah sholat tahajud ya. Kalau setelah tarawih witir, nanti setelah tahajud Amira tidak perlu witir lagi. Paham Amira? Baik, semoga bermanfaat ya Namira. Amin ya rabbal alamin. Afan. Baik, di sini ada Arsaka. Assalamualaikum Arsaka. Pak, juga ya. Sering belajar nanti. Ini Zubair ya. Ada Arsaka. Assalamualaikum Arsaka. Arsaka ada? Arsaka. Kalau tidak ada, ke Safa Marwah ya Ustadz setelahnya. Ya. Safa Marwah. Assalamualaikum Safa Marwah. Ada Safa Marwah? Baik, kita langsung ke Fari. Assalamualaikum Fari. Safa Marwah. Waalaikumsalam Safa Marwah. Safa Marwah ini kembar ya? Iya. Masya Allah, bersyukur ya, seneng ya, semoga istiqomah jadi anak solihah, terus bisa puasa Ramadan ya. Rencananya puasa belum nih tahun ini? Mau. Insya Allah puasa ya. Safa Marwah umurnya berapa? 6 tahun. Safa umurnya berapa? 6. Marwah umurnya berapa? 6. 6 juga. Kok sama umurnya? Emang kembar? Iya. Masya Allah, semoga istiqomah jadi anak solihah ya. Iya. Baik, Safa Marwah, pertanyaannya apa nak? Mau berenang enggak suka. Baik. Enggak suka masuk ke talinya sama ke hidung sama ke mulut.
Oh baik, pertanyaannya bagus sekali Safa Marwa. Senang dengan pertanyaan Safa Marwa. Kalau berenang siang hari Ramadan, itu boleh nggak sih? Kan kalau berenang kadang-kadang air masuk melalui telinga, melalui hidung, kadang-kadang melalui mulut gitu ya Safa Marwa ya. Nah jadi berenang siang hari Ramadan tuh boleh asalkan bisa menjaga air untuk tidak masuk melalui telinga, melalui hidung maupun mulut. Nah ketika air melalui hidung, mulut, telinga itu masuk sampai batasnya makhraj kho, nah jadi tenggorokan kita ini makhraj kho itu di tenggorokan ya, kho gitu. Nah ketika renang itu masuk sampai tenggorokan batasnya makhraj kho, maka puasanya batal. Jadi kalau renangnya boleh, asal airnya nggak masuk. Kemungkinan besar saat renang itu airnya masuk. Jadi lebih baik dihindari renang di siang hari Ramadan. Jadi renangnya nggak membatalkan, tapi airnya ya saat berenang itu nanti masuk, sehingga melewati batasnya makhraj kho, itu menjadikan puasanya batal ya. Jadi lebih baik tidak berenang di siang hari bulan Ramadan. Maaf ya, ketika renang di dalam kolam renang, terus kita kentut. Nah, kalau kentut itu anginnya keluar, saat setelah keluar itu air masuk. Nah, jadi kentut di kolam renang siang hari Ramadan itu puasanya batal. Karena melalui dubur itu nanti ada air yang masuk ke dalam perut melalui dubur. Nah, itu juga membatalkan puasa. Jadi mantorotnya ya dari renang itu banyak ketika dilakukan siang hari Ramadan. Kalau mau renang lebih baik malam, atau ketika malam nggak bisa renang, mending untuk tidak berenang selama 1 bulan Ramadan. Nanti renang lagi setelah Ramadan. Jadi renang tidak membatalkan, tapi bisa mengakibatkan batalnya puasa karena masuknya air melalui telinga, melalui mulut, ya, melalui hidung sampai ke tenggorokan batasnya makhraj kho. Faham Safa dan Marwah? Paham. Semoga teman-teman yang lain juga paham ya. Baik, selanjutnya ada Fari. Assalamualaikum Fari. Ada Fari. Baik, ada Raya. Ada Raya. Ini mungkin proses buka unmute-nya ya, yang agak ini. Kemudian Yara Akila yang nama tadi disebut, sekiranya bisa membuka audionya, langsung dibuka saja ya untuk bisa membuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Yara. Yara sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Yara umur berapa? 8. 8 tahun. Insya Allah sudah siap puasa ya? Ya. Yara puasa full dari umur berapa? 5. Dari 5 tahun sudah puasa full ya. Mudah-mudahan sehat, bisa puasa full ya, bisa melakukan puasa dengan sebenar-benarnya puasa. Amin. Yara Akila, pertanyaannya apa Yara? Apa perbedaan puasa wajib dan puasa sunnah? Baik, puasa wajib itu ada 2 Yara. 1 puasa Ramadan, yang kedua puasa nazar ya. Jadi kalau puasa wajib itu hanya ada 2, puasa Ramadan sama puasa nazar. Nazar itu janji. Misalnya nih Yara, nanti kalau udah kelas 6 saya bisa lulus, kemudian saya bisa masuk sekolah lab school, saya akan puasa Senin Kemis selama 1 tahun. Jadi puasa Senin Kamis yang Yara lakukan karena bernazar, itu puasa Senin Kamisnya wajib hukumnya. Tapi kalau Yara tidak bernazar, kemudian Yara puasa Senin Kamis, itu hukumnya sunnah. Jadi ingat Yara, jadi puasa wajib itu hanya ada 2, puasa Ramadan sama puasa nazar, janji. Ya, karena kita mencapai sesuatu, kemudian kita bernazar, berjanji untuk melakukan puasa, ini menjadi wajib hukumnya. Kalau puasa sunnah itu puasa yang dilakukan di luar bulan Ramadan dan juga di luar puasa nazar, seperti puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Arafah ya, nisfu Sa'ban. Itu termasuk puasa-puasa yang hukumnya sunnah. Paham Yara?
Baik, semoga Yara bisa istiqomah melakukan puasa sunnah maupun puasa wajib. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih. Ada Yara Akila, kemudian ada Khaira. Assalamualaikum Khaira. Mungkin dari host juga bisa dibantu. Assalamualaikum Khaira. Atau ada Asima di sini. Assalamualaikum Asima. Atau ada Zafran di sini, nama yang disebutkan sekiranya sudah. Waalaikumsalam. Oh, Waalaikumsalam. Ini ada siapa nih? Ada Asima. Masya Allah. Assalamualaikum Asima. Waalaikumsalam. Semangat sekali Asima. Asima umurnya berapa? 5 tahun. 5 tahun. Rencananya sudah puasa full atau masih bolong-bolong Ramadan ini? Pengennya puasanya full. Pengen latihan. Latihan. Kalau waktu umur 4 tahun sudah latihan puasa belum? Belum. Belum. Tapi tahun ini Asima pengen latihan puasa ya? Iya. Buat latihan boleh puasa setengah hari. Atau Asima nanti puasa sampai jam 9. Boleh, namanya latihan. Atau Asima puasanya sampai jam 12. Atau mau puasa sampai jam 11. Jadi itu boleh semampunya Asima ya Asima ya? Ya. Asima sehat dan bisa latihan puasa setiap hari. Asima punya pertanyaan apa, Nak? Kalau latihan puasa baru bisa setengah hari, pahalanya gimana? Baik, jadi namanya latihan. Jadi kalau kita puasa tadi, itu harusnya dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Dengan Asima latihan puasa setengah hari, insya Allah Asima mendapatkan pahala dari pahala belajar puasa. Jadi pahala yang didapatkan adalah pahala dari belajar puasa. Jadi selalu ada pahalanya juga Asima. Seberapa banyak, ini yang memiliki hak untuk memberikan seberapa banyak pahalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas ada pahala bagi anak-anak yang latihan atau belajar puasa, yaitu mendapatkan pahala dari belajar puasanya. Ya, kalau puasanya sendiri kan harusnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Karena ini masih latihan, jadi Asima dan teman-teman Asima yang latihan puasa mendapatkan pahala dari pahala belajar puasa. Paham Asima? Paham. Baik, semoga bermanfaat dan Asima bisa puasa. Terus? Iya, iya. Kak Agus kalau nggak sengaja muntah, boleh nggak lanjut puasa lagi? Boleh, jadi yang membatalkan itu sengaja ya, tangannya dimasuk-masukin tenggorokan akhirnya muntah. Nah itu puasanya batal, tapi kalau tidak sengaja karena sakit mungkin ya, karena sakit atau karena lain hal masuk angin misalnya kadang-kadang kan muntah tuh, maka ketika muntah tidak disengaja puasanya tetap sah. Ya, misalnya juga Asima nih siang hari lupa kalau puasa, Asima minum susu, makan 1 piring, makan roti, kue ya, tapi lupa kalau puasa. Nah, jadi ketika ingat langsung berhenti dari makan, puasanya dilanjut lagi, itu sah ya. Nah, termasuk jika muntah yang tidak sengaja mungkin karena masuk angin atau karena sakit, itu puasanya tetap sah, puasanya bisa dilanjut. Kan, paham Asima? Paham. Terima kasih. Sama-sama Asima, semangat berpuasa ya. Ya. Insya Allah. Baik, selanjutnya ada Zafran. Zafran atau Kaya atau Efren yang sudah masuk atau sudah bisa buka audionya silahkan. Assalamualaikum Zafran, Kaya atau Efren. Baik, ini sudah jam 5, Bunda Ning gimana? Mau dilanjutkan apa cukup dulu Bunda? Zafran, kalau masih ada Zafran silakan, setelah itu sudah kita cukupkan ya Ustaz. Baik, atau nama yang sudah masuk nih banyak banget pertanyaannya ya, Insya Allah ya. Semua pengen bertanya, atau yang sudah pengen bertanya satu lagi ya, silakan buka audionya untuk memberikan pertanyaannya ya Bunda ya. Iya, silakan.
Siapa saja, boleh Farid, boleh Aal, boleh Raya, boleh Nuha, boleh Taras, siapa aja. Yang ini nama sudah masuk ya, yang bisa buka audionya. Ya, di sini ada Akila Atifa yang tangannya diangkat terus tuh Bunda pengen tanya ya. Baik, Akila Atifa, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, gimana Akila semangat sehat untuk puasa tahun ini? Insya Allah. Insya Allah semangat puasa. Akila umur berapa? Umur 10. Atifah umur berapa? 7 mau 8. Mau 8. Akila mulai puasa, belajar puasa umur berapa waktu itu? Udah mulai umur berapa dah? Lupa ya. Puasanya udah full ya tahun lalu ya Akila sama Atifah? Sudah. Udah full. Baik. Ini Akila sama Atifah silahkan pertanyaannya. Apa yang dimaksud dengan memasukkan ke lubang sengaja sesuatu? Memasukkan sesuatu ke lubang dengan sengaja, itu maksudnya gimana dari penjelasan tadi? Baik, terima kasih Akila sama Atifah. Masya Allah pertanyaannya bagus sekali. Dengan sengaja itu kalau ke lubang mulut ya kita sengaja minum, sengaja makan gitu. Nah kalau misalnya berenang ya sudah disampaikan bahwa berenang itu kebiasaannya air masuk ke dalam mulut, ke dalam hidung, ke dalam telinga nih ya. Kebiasaan umumnya itu ada yang masuk, masih juga renang. Nah itu juga masuk kategori sengaja. Walaupun saat berenang kita yang nggak sengaja masukin air ke dalam telinga, ke dalam mulut, ke dalam hidung. Kita nggak ada unsur kesengajaan saat berenang. Namun karena pada umumnya saat renang itu air masuk melalui telinga, hidung, mulut, lah kok masih renang juga di siang hari Ramadan, walaupun tidak ada ya saat renang langsung minum, tapi itu masuk kategori unsur kesengajaan. Kenapa? Karena sudah tahu biasanya masuk melalui lubang pada tubuh kita, lah kok masih renang juga di siang hari Ramadan. Ini juga kategori sengaja. Makanya Akila sama Atifah kalau Ramadan siang hari ya usahakan untuk tidak renang terlebih dahulu karena itu bisa membatalkan puasa karena ada unsurnya air yang masuk pada lubang kita ya. Termasuk tadi kentut membatalkan puasa ketika berada di dalam kolam renang ya. Kalau tidak ada di kolam renang nggak apa-apa, nanti takut kentut lagi ya. Nah kalau tidak di dalam kolam renang nggak apa-apa, tapi ketika kita berada dalam air ya kita berendam dalam air, nah itu kalau kentut itu bisa memasukkan air melalui dubur ke dalam perut kita dan itu juga membatalkan puasa. Jadi maknanya sengaja seperti itu ya Akila sama Atifah. Paham Akila sama Atifah? Paham. Nah ini Akila sama Atifah punya rencana khatam Quran berapa kali selama Ramadan? Pokoknya berkali-kali deh. Berkali-kali. Salat tarawihnya jangan ditinggal ya Akila Atifah. Ya. Oh, usahakan tiap hari. Kenapa? Karena mereka yang rajin salat tarawih, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya telah berlalu. Dan Akila Atifah usahakan ya untuk memperbanyak sedekah juga ya. Saat salat tarawih, saat sholat Jumat, atau saat buka puasa bagi ke orang-orang yang sedang berbuka puasa. Paham Akila sama Atifah? Semangat puasa. Ya, paham. Alhamdulillah sudah bermanfaat. Baik Bunda Ning. Terima kasih. Sama-sama Akila sama Atifah. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bunda Ning. Ya baik, Masya Allah. Ini banyak banget yang udah mau tanya sebenarnya nih Ustadz Agus, tapi karena waktu kita terbatas dan sudah mau maghrib juga ya, mungkin ada yang mau ngapain gitu ya sore ini. Jadi kita selesaikan kajian kita hari ini. Tapi sebelumnya Ustadz dan adik-adik, kita foto dulu ya. Kita foto dulu seperti biasa. Jadi angkat tangan Bunda Ning, ini yang angkat tangan banyak banget mungkin. Iya makanya maaf ya Bunda Ning nggak bisa. Maaf ya, di sini ada Nuha, ada yang lain yang pengen bertanya. Maaf banget karena keterbatasan. Iya. Nanti insya Allah hadir lagi ada lagi di bulan Ramadan ya Bunda ya. Ya, insya Allah nanti kita ketemu lagi tiap hari Jumat. Jadi siapin lagi pertanyaannya. Insya Allah nanti kalau Allah memudahkan pertanyaan adik-adik, nanti insya Allah Bunda Ning jawab. Bunda Ning sampaikan pada Ustadz yang terkait. Oke, sekarang kita siap-siap dulu untuk foto. Silakan dipasang videonya. Pasang senyum yang paling manis itu seperti Akila dan Atifah sudah pasang gaya. Coba lihat itu, Masya Allah. Coba yang lain juga senyumnya, Bunda Evi. Bunda Evi apa sudah siap Bunda Evi? Oke, siap. Ya, 1, 2. Tunggu sebentar.
Kan ada. 1, 2. Tunggu ya. Slide kedua. Oh, ada 4 slide ya. Slide kedua ya. 1, 2. Slide ketiga. 1, 2. Slide keempat. 1, 2, 3. Kasih. Oke, makasih Bunda Evi, Masya Allah. Oke, ini kalau lagi foto anteng semua loh, Ustaz Agus ya semuanya. Semuanya anteng langsung post, Masya Allah. Oke, sebelum Bunda Ning tutup, Bunda Ning akan membacakan 3 pemenang kuis hari ini. Yang pertama, siap-siap, jeng 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 jeng. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah Zimar. Mana Zimar? Assalamualaikum Zimar. Zimar ada Zimar? Ada nih, namanya Zimar. Boleh dibuka audionya Zimar? Susah ya dibuka ya? Susah, nggak bisa dibuka, buka Nggak bisa dibuka, oke baik. Nggak apa-apa, nanti insya Allah Bunda Evi akan hubungi dari grup orang tua ya, anak ya. Terus yang kedua adalah, sebentar, yang kedua adalah Haira Alesia. Ada Haira? Assalamualaikum Haira. Apakah masih ada? Oke. Ada ya, alhamdulillah. Oke, Haira Alesia nanti insya Allah juga akan dihubungi sama Bunda Evi ya. Kemudian yang terakhir dari pertanyaan tadi, yang pertanyaannya menurut Bunda Ning bisa menjawab mungkin banyak pertanyaan dari adik-adik juga yang lain yang sukanya berenang dan ingin tetap berenang di bulan puasa. Pertanyaan dari Ade Sofan Marwa, Masya Allah. Iya, alhamdulillah, Masya Allah. Insya Allah nanti 3 pemenang tadi akan mendapatkan hadiah. Nanti akan dihubungi lebih lanjut oleh Bunda Evi dari Taklim Anakku, Insya Allah ya. Oke, baik. Kalau begitu selesai sudah pengajian kita hari ini ya, anak-anak soleh. Alhamdulillah, semoga apa yang tadi Kak Agus, Om Agus, Ustaz Agus sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Bunda Ning sih tadi dapat banget ya, dapat ilmu banget. Terutama yang soal berenang tadi itu ya Ustadz ya. Iya. Jadi kalau ada yang nanya bisa menjawab seperti tadi itu ya. Ternyata ada rahasianya kenapa dianjurkan untuk tidak berenang dulu selama bulan puasa. Masya Allah. Tapi jangan khawatir kan setelah puasa masih bisa berenang ya Ustadz ya. Jadi yang malam hari Ramadan juga masih boleh Bu. Malam hari masih bisa. Oke. Yeah. Jadi yang hobi berenang jangan sedih, jangan jadi nggak bisa berenang gitu. Enggak ya, insya Allah masih bisa setelah Lebaran atau di malam hari. Oke, baik. Tadi Bunda Ning sudah sampaikan ya, kita insya Allah akan ketemu tiap hari Jumat sore seperti ini di waktu menjelang buka puasa. Adik-adik ingetin Mama, ingetin Bunda daftarin aku untuk ikut kelas Ramadan bersama Taklim Anak Bintaro. Tinggal klik linknya Bunda, ada di grup gitu ya. Enak ya? Ngingetin Bunda, ingetin Mama untuk daftarin kalian ikut kelas ngaji kita tiap Jumat sore selama Ramadan. Insya Allah dapat banyak ilmu, insya Allah dapat juga banyak pahala dan dapat hadiah juga. Selain hadiah pahala, hadiah rahmat juga hadiah dari Bunda Ning dan bunda-bunda di Taklim Anak Bintaro. Oke, kalau begitu Ustadz sebelum kita tutup, kita baca doa dulu kali ya Ustadz ya, secara singkat aja karena besok mau puasa, supaya puasanya nih adik-adik dipermudah. Silakan Ustadz. Amin.
ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah liridhal syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati surat al-Fatihah. Semoga Allah memberikan kita kesehatan lahir dan batin, umur yang barokah, istiqomah dalam ibadah. Semoga Allah memberikan kita kemampuan, ya, kita dimampukan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan sebenar-benarnya puasa, menjauhkan dari yang membatalkan, menjauhkan dari yang merusak pahala puasa, dan semoga keluarga kita sehat, ya, mendapatkan rahmat dari Allah. Ala hadhihi niyyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bunda Ning. Jazakallah khairan Ustadz. Terima kasih sudah memberikan ilmu kepada adik-adik, kepada saya juga. Semoga Ustadz selalu sehat, selalu diberkahi dan dirahmati Allah. Insya Allah kita ketemu lagi lain waktu ya Ustadz ya. Adik-adik, terima kasih juga sudah hadir ya di kajian sore ini. Insya Allah kita ketemu lagi Jumat depan. Bunda Ning mohon maaf jika belum ada pertanyaan yang belum terjawab atau ada kekurangan. Minta dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Mohon maaf lahir batin ya anak-anak soleh ya. Sampai ketemu lagi insya Allah di kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.